Halo my friend, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan AA Riki di channel Cerita Riki. Kali ini kita mau ngebahas tentang persoalan saya lagi dari majikan. Terus kalau mau pulang gimana tuh A? Oke, jangan di skip, tonton sampai kamu paham dan share ke teman-teman kamu YouTube channel Cerita Riki biar my friend menjadi tahu. Jom kita bahas satu persatu. Ya, my friend, bekerja di Malaysia itu kita terikat dengan yang namanya kontrak kerja ya. Kontrak kerja itu adalah peraturan-peraturan yang memuat tentang hak dan juga kewajiban kamu saat kamu bekerja dengan majikan yang namanya tertulis di dalam kontrak kerja kamu ya. Begitu. Dan secara umum bekerja di Malaysia itu adalah terikat kontrak kerja selama 2 tahun. Oke, yang sesuai dengan kontrak kerja dan perjanjian undang-undang MOU di Malaysia. Pekerja Indonesia itu bekerja di Malaysia untuk masa waktu minimal adalah 2 tahun. Oke. Nah, ketika ada permasalahan antara pekerja dengan juga majikan, maka disinilah konflik ya mulai terjadi begitu ya. Di satu pihak misalkan kita tidak cocok dengan majikannya, atau mungkin kita kangen sama keluarga di Indonesia, ataupun ada masalah-masalah lain yang kadang-kadang kita mengambil jalur cepat, singkat, instan begitu ya, tanpa memikirkan resikonya nanti akan seperti apa. Misalkan lari dari majikan. Ketika ada masalah dengan majikan, kemudian kita tidak tahu harus bagaimana lagi, dan kita memutuskan untuk lari dari rumah majikan. Kemudian ada yang nyari kerja lagi di majikan yang lain, ada yang malahan luntang lantung gitu, nggak jelas begitu ya, jadi kerja di sana di sini gitu nggak jelas. Bahkan ada juga yang memang nggak tahu kemana begitu ya. Nah, sebelum jelasin apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu lari dari majikan, cuman mau ngingetin sama my friends bahwa ketika kamu ada masalah, jangan lupa di sini kamu ini tidak sendiri ya. Kamu ada kedutaan Indonesia, di mana kamu bisa berkonsultasi, membicarakan masalah kamu dengan petugas di bagian konsuler ataupun di bagian ketenagakerjaan kalau memang menyangkut tentang pekerjaan kamu. Ya, jangan dulu mengambil langkah instan lari saja. Karena ternyata lari itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada malah menambah masalah lagi, jadi bermasalah baru ya, begitu ya. Begitu. Nah, ketika kamu punya masalah dengan majikan yang berhubungan dengan pekerjaan, kamu bisa berkonsultasi dengan Kedutaan Indonesia di nomor pengaduan ini ataupun ini. Oke. Ini adalah nomor-nomor hotline yang bisa kamu pergunakan untuk WhatsApp, chatting WhatsApp ya, menanyakan tentang atau berkonsultasi tentang permasalahan yang tengah kamu hadapi bersama dengan pihak majikannya. Begitu ya, nanti akan dicarikan solusinya. Solusinya apakah nanti kamu akan dipanggil ke kedutaan bersama majikannya, kemudian dibincangkan secara baik-baik apa solusi terbaik buat pekerja dan juga majikannya. Itu yang pertama. Jadi intinya jangan mengambil tindakan gegabah dengan lari keluar dari majikan, karena itu tidak menyelesaikan masalah, ternyata ya ada masalah baru. Kenapa sih lari bisa menyebabkan masalah baru? Karena ketika kamu lari, kamu punya permit nih ya, kamu punya permit kerja, lari, paspornya ada di kamu yang pegang, terus kamu lari nih, bawa kabur paspornya ataupun tidak bawa paspor, maka udah dijamin, udah pasti pihak majikan akan membuat laporan polisi ya, atau police report. Di situ nama kamu, nomor paspor kamu akan dimasukkan ke dalam senarai polisi. Nah, artinya kamu sudah masuk ke dalam orang yang bermasalah di sini. Ya, sedang dicari polisi karena sudah masuk ke dalam ranah kepolisian namanya. Majikan sudah pasti akan membuat
satu pernyataan bahwa pekerjanya yang bernama si A nomor paspor ini sudah melarikan diri dari rumah majikan atau dari syarikat majikan, sehingga kalau terjadi apapun dengan orang tersebut di luar nanti sudah bukan tanggung jawab dari pihak majikan, seperti itu ya. Dan tidak hanya di situ saja, tidak sampai di situ saja my friend. Majikan pun akan meneruskan laporannya ke pihak Jabatan Immigration Malaysia, di mana kalau kamu sudah direport lari di Jabatan Immigration Malaysia, maka status kamu sudah menjadi ilegal atau overstay atau sudah jadi ilegal. Karena detik itu juga, detik kamu dilaporkan, maka permit kamu di cancel dan status kamu menjadi pati atau menjadi tidak punya permit, tidak punya izin tinggal atau ilegal. Nah kalau ilegal berarti nggak bisa dong tinggal di Malaysia, iya nggak? Betul, permitnya walaupun ada dan masih hidup, permit kamu sudah dianggap tidak berlaku lagi, begitu my friend. Terus kalau udah kayak gini, kamu misalkan ketemu majikan yang baru yang mau mengambil kamu sebagai pekerjanya, bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena majikan ini pun tidak akan bisa membuat renewal permit kamu, dan majikannya akan dianggap melanggar peraturan keimigrasionan, yaitu mempekerjakan orang tanpa izin tinggal yang sah. Nah akan kena saman nih. Biasanya majikan nggak akan mau mengambil pekerja hasil atau pelarian dari majikan lain ya. Nah kalau sudah begini, apa solusinya? Pulang ya. Solusinya kamu harus pulang. Kalau paspornya masih hidup ya, kamu tidak perlu buat SPLP. Jangan takut, kan saya sudah ada report lari nih Pak di paspornya. No worries, kamu masih bisa pergunakan paspor tersebut untuk pulang ke negara kamu ya. Tapi sebelum kamu pulang, pastikan kamu sudah membuat temu janji STO atau sistem temu janji online di Immigration Malaysia untuk membayar compound atau membayar penalti kesalahan keimigrasian yang sudah kamu buat. Begitu. Berapa harganya? Saat ini yang saya dapat informasinya bahwa terhitung dari kamu dibatalkan permitnya, maka di situ sudah dihitung kamu sebagai overstay. Maksimum adalah 3.100. 3.000 pembayaran kompon, 100 pembayaran spesial pasnya. Begitu ya. Jadi kalau kamu adalah my friends yang sudah pernah yang punya permit dan paspor tapi lari dari majikannya dengan paspornya atau tanpa paspornya, maka kamu harus pulang ke Indonesia dengan membayar compound. Kalau paspornya ada dan masih hidup, pakai paspor tersebut. Kalau paspornya tidak ada karena kamu lari dan paspornya ada di majikan, maka kamu harus buat temu janji untuk membuat SPLP atau SPLP di Kedutaan Indonesia di website ini, oke? Atau di KJRI Indonesia yang ada di Malaysia, bisa di Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, yang mana-mana yang terdekat dengan tempat kamu tinggal saat ini. Begitu ya. Semoga my friend paham. Kalau masih bingung boleh ditanyain ke Instagram AA Cerita Riki, atau tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Usahain nanyanya yang sesuai dengan tema hari ini ya. Kalau lari saya mesti gimana? Itu dia my friend. Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang lain dan subscribe channel Cerita Riki biar my friend menjadi tahu. Saya Riki pamit. Bye.